Pemirsa Intens Investigasi, rasa bahagia sedang dirasakan oleh Ruben Onsu yang berulang tahun ke-41. Ya, tentu saja Ruben Onsu berbahagia karena di saat momen spesial tersebut, Ruben Onsu mendapatkan kejutan dan kasih sayang yang tulus dari anak-anak tercintanya, serta para sahabatnya yang memberikan ucapan ulang tahun untuk Ruben Onsu tercinta, meski di momen spesialnya tersebut, kini tak ada lagi sosok Sarwendah di sampingnya. Namun meski momen ulang tahunnya yang ke-41 tidak ada lagi Sarwendah di sampingnya, bukan berarti perhatian yang tulus tidak diberikan oleh Sarwendah. Ya, Sarwendah diketahui memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-41 untuk Ruben Onsu melalui media sosial. Ya, momen seperti inilah yang harus dibiasakan oleh presenter kondang Ruben Onsu yang kini diketahui sedang menghadapi proses perceraian dengan sang istri Sarwendah. Merayakan momen pergantian usianya saat itu atau tepat memasuki usianya yang ke-41 tahun tanpa ditemani sang istri, berikut adalah beberapa momen menyentuh perjalanan kehidupan Ruben Onsu yang dikemas secara menarik oleh tim Intens Investigasi seperti berikut ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Merayakan hari pergantian usianya atau yang berlokasi di kediamannya pada saat itu dengan terlihat tidur pula sambil hanya memeluk guling. Ruben Onsu di hari jadinya yang ke-41 tahun pada Kamis 15 Agustus 2024 silam, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran teman, sahabat, dan karyawan-karyawannya yang terlihat datang untuk memberikan kejutan di hari pertambahan usianya yang mungkin beberapa tahun kebelakang masih dirayakannya kompak dengan sang istri dan anak-anaknya pada saat-saat itu. Ya, diberikan kejutan dengan hadiah hingga tidak ketinggalan ucapan doa dan sebuah pengharapan. Ruben dalam momen tersebut cukup memperlihatkan ekspresinya yang bahagia. Dan di sisi lain, Sarwendah seperti diketahui pada saat itu sedang melakukan kegiatan di Guangzhou, China dengan sang adik Jordi Onsu dan tampak hanya memberikan sebuah ucapan seadanya yang diunggah Sarwendah di akun media sosialnya dan tampak kembali di-repost oleh Ruben. Kebahagiaan Ruben Onsu tentu semakin bertambah karena adanya sang anak yang memberikan kejutan setelahnya atau setelah kejutan dari teman, sahabat, dan karyawan-karyawannya. Merayakan sukacita hari ulang tahun sang ayah di sebuah rumah makan, Ruben Onsu cukup terkejut karena sang anak Bertrand Peto alias Onyo membawa dua adiknya yang lain yaitu Thalia dan Tania putri Onsu untuk ikut merayakan hari bahagianya. Lantas, seperti apa kebahagiaan Onyo bisa merayakan hari jadi sang ayah? Lalu apa doa dan harapannya untuk sang ayah di umur barunya yang ke-41 tahun?
Happy banget, pastinya happy sama adik-adik kemarin gitu. Iya, kemarin kita makan malam sama Onyo, Talia, Tania, sama Ayah. Iya, berempat. Karena kan Bunda ada kerja di luar negeri kan. Harapannya semoga sehat selalu, panjang umur terus saya. Pokoknya semangat untuk kita dan pokoknya harus sehat, harus kuat. Ya, tak terlihat hadirnya Sarwendah dalam momen tersebut. Memang seperti diketahui kemungkinan karena dua alasan, yaitu urusan pekerjaan dan karena proses sidang perceraian mereka yang sedang berjalan. Meski tak tampak hadir, namun sang anak Betran Peto atau Onyo menyebutkan bukti cinta kasih sang ibunda masih terlihat, terutama perihal kado yang disebutkannya dipersiapkan secara khusus untuk sang ayah Ruben Onsu. Lantas apa kado tersebut menurut Onyo yang dipersiapkan Sarwendah untuk Ruben Onsu? Benarkah kado yang diberikan seolah menandakan Sarwendah masih menyimpan rasa cinta dan sayangnya untuk Ruben? Aku kemarin ngasih kado, sebenarnya yang aku ngasih kado kemarin tuh sama Bunda Talia Tania. Itu Bunda yang siapin kadonya. Kadonya itu nggak sempat aku lihat gitu, nggak sempat aku lihat kadonya kemarin. Yang udah siap karena pas Bunda beli itu aku nggak ada. Aku waktu itu masih di kuliahan gitu. Sementara itu masih melanjutkan proses perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah yang diajukan Ruben di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini, Selasa 20 Agustus 2024, kembali dilakukan proses persidangan dengan agenda keterangan saksi dari pihak Ruben Onsu. Lantas, seperti apa jalannya persidangan? Bang. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Oke kan? Awas, awas, awas. Kak, tadi apa aja Kak yang disampaikan Kak di sidang? Kak? Bawa bukti nggak, Kak? Mengenai apa Bawa aja bukti Kak? nggak, Kak? Mengenai apa aja Kak? Tadi Kak. Kak, bawa bukti nggak, Kak? Buktinya apa aja Kak? Bukti. Apa yang disampaikan Kak? Kak, karyawannya sebagai apa, Sebagai Kak? apa? Udah Mungkin, berapa lama kerja di rumah Ruben Onsu? Kak, dikit aja, Kak. Kak, dikit aja Kak. Kerja mungkin sebagai saksi atau gimana? Tadi gimana Kak? Kak. Ya dikit dong, Kak. Kak, tapi tadi bawa bukti nggak, Kak? Tadi kita ketinggalan Kak. Ya, Kak. Kak, bawa bukti nggak, Kak? Nanti wawancaranya di kantor aja ya sama Bapak juga. Oke, tapi untuk hari ini seperti apa tadi, Kak? Tadi sidangnya pembuktian keterangan saksi dari pihak tergugat. Bawa bukti nggak, Kak? Agenda berikutnya masih keterangan saksi juga ya. Ya. Oke, nanti wawancaranya sama Bapak di kantor, aku harus balik juga. Cinta dan kasih sayang serta pengorbanan Ruben Onsu untuk keluarga tercinta tentu tak perlu diragukan lagi. Lalu seperti apa perjuangan Ruben Onsu selama ini untuk membahagiakan orang-orang tercintanya? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Ya, sosok Ruben Onsu memanglah terlihat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan selalu menomorsatukan keluarga di atas segala-galanya. Hal ini bahkan diceritakan Ruben eksklusif di penghargaan bergengsi Silat Awards 2024 lalu, di mana ia menceritakan soal perjuangannya mengais rezeki meski harus mengorbankan banyak waktu tidurnya, hingga ia hanya bisa tidur paling lama 3 jam dalam sehari. Ini jujur ya, melihat kamu tuh kerja sekenceng itu. Dan di saat bersamaan kita tahu bahwa Ruben Onsu bukan baru tahun ini loh. Sudah beberapa tahun kondisinya naik turun. Kenapa sih kalau boleh tahu tidak ngerem sedikit? Apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu, atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megahnya Silat ini saya ada proses, ya. Dan kalau dibilang kerja sana sini, semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Tapi kalau saya boleh bicara ya, saya lagi punya banyak keinginan, ya. Dan kita juga lebih banyak keperluan. Dan ya, saya bukan mungkin kayak anak-anak yang lain ya, mungkin bisa minta uang sama orang tuanya, atau bisa minta sama kakaknya, saudaranya, ini enggak ya. Kalau saya mau beli sesuatu ya saya harus tabung dulu, baru saya bisa beli. Saya kalau mau beli sesuatu ya saya harus hitung-hitung dulu, baru saya bisa beli. Karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar, ya saya harus lupakan bermalas-malasan, lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. Iya, pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam itu udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada sekali cuman bisa bilang capek. Maksudnya segala hal yang gue jalanin sekarang ini tuh bukan hal yang gue sesali gitu. Tapi banyak deh, akhirnya saya belajar tentang hidup gitu, tentang berdamai dengan apa yang lagi kita hadapi. Untuk ketiga anakku, Oyo, kaliannya tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah selalu sayang sama kalian. Ruben juga mengesampingkan untuk urusan kesehatannya yang tidak baik-baik saja, karena sadar masih harus tetap bekerja dengan banyak orang tercinta yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini juga menurut Ruben Onsu belajar dari pengalaman hidupnya yang sudah terbiasa hidup mandiri, hingga dirinya juga tak pernah mengeluh kepada siapapun, apalagi menceritakan bebannya kepada orang lain karena dirinya lebih memilih diam. Gue tuh cuma gini, yang gue mau pikirin sekarang ini adalah kesehatan gue dulu, ya, karena Kamu harus sehat. iya, dan apa ya, yang Tuh, banyak yang sayang loh sama kamu. yang bersandar di pundak gue banyak banget kan. Aku tahu. Jadi ya dokter pasti lo harus begini, tapi saya cuma bilang seandainya itu diputar, apa yang harus dokter lakukan? Ya, saya ingin seperti yang lain,
ingin. Tapi percaya atau tidak, saya hanya bisa diam, saya hanya menelan ludahnya. Terus saya selalu alihkan pandangan saya yang itu mungkin berdistract. Saya jadi jadi yang orang yang nggak bersyukur gitu ya. Makanya kualitasnya saya sendiri sangat amat bersyukur dan saya tidak boleh mengeluh karena setiap orang pasti punya ceritanya. Tapi kalau gue itu paling gini, kenapa ya? Gue lebih ke tentang kesehatan kalau gue tuh ya. Tentang yang lain-lain gue bukan anggap sepele, tapi buat gue gini, seandainya gue bisa seperti yang lain, mungkin gue bisa lebih gue fit gitu ya, mungkin gue bisa seperti yang lain. Mel, gue tuh kenapa misalnya gak ada teman-teman selebriti, gak ada itu, lo percaya gak? Sampai gue sekarang ini aja, gue tuh gak pede. Jadi gue kayak gak percaya diri. Emang gue artis gitu maksudnya gitu loh Mel. Jadi gue gitu, masih suka gitu. Jadi gue kalau ketemu tuh, gue lebih percaya diri kalau ketemu di kamera. Tapi kalau ketemu di luar-luar tuh gue suka kalau diajak jalan ini suka gak pede sendiri, suka gak gue lebih baik jalan sama asisten gitu. Jalan ini, jadi gue bisa bebas gitu. Tapi kalau ini pasti ruang lingkup kerjaan lagi yang dibahas. Ya, kalau kondisi kesehatan sekarang ini ya seperti yang lo lihat tadi memang gitu. Jadi sebelum kayak live gitu ada beberapa hal yang kayak misalnya ini studionya dingin banget gitu. Terus jadi dari gue pasti masih teleponan sama tim dokter kayak tadi pasti mereka mau sebelum gue live mereka make sure untuk kondisi gue dulu gitu ya. Mata, terus juga obrolannya gitu. Jadi ya yang seperti yang lo lihat tadi gitu ya itu pasti terus gue lakuin gitu. Dan semuanya ya pantauan dokter. Kalau ada sesekali ketika gue lagi tegang nih gitu ya pikirannya terus gak relax, jadi bisa 45 second itu blur. Bisa blur bener-bener blur, jadi gue harus berhenti aktivitas apapun. Jadi kayak misalnya datang ke kerjaan yang minimal gue udah kasih tau dulu kalau gue tiba-tiba begini, paham ya? Nah cuman yang paling mengerikan kan kalau kita masih lagi bawa mobil ya gitu. Jadi tapi gue sudah dia pelan-pelan berdamai dengan diri, terus tidak mau rengek gitu ya, sedih gak lain karena gue percaya yang lagi gue lewatin sekarang ini Tuhan lagi kasih cerita gue dengan cerita yang berbeda gitu. Dan ini kan kadang-kadang kan ada loh kita tiba-tiba gue mesti kayak gini ke dokter tuh udah kayak best friend gitu ya. Jadi seringnya saking seringnya dan gue selalu supaya sebelum terlambat gue lebih baik semua serahkan sama tim medis. Sementara itu sudah dapat dipastikan, kerja keras Ruben yang teramat keras selain membuahkan kesuksesan juga sempat membuat kesehatannya drop. Ruben kala itu pun tumbang saat mengisi acara di sebuah daerah. Seperti apa kepanikan dan perhatian Sarwendah secara tulus di saat itu kepada Ruben Onsu? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Menelisik kembali ke belakang, kerja keras Ruben yang teramat keras membuat kesehatannya drop hingga dilarikan ke salah satu rumah sakit di Majalengka, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Dikabarkan jatuh pingsan usai menjadi host di salah satu acara televisi di Majalengka. Hal itu pun diketahui publik melalui postingan manajernya di akun sosial medianya @HeidiHelena. Yang mengabarkan kondisi Ruben tengah terbaring tak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam ambulans, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sang manajer pun mengunggah kalimat haru terkait keadaan terkini Ruben Onsu.
Sarwenda yang mengetahui hal tersebut pun sudah tiba di rumah sakit di Menteng, bergegas untuk mendatangi rumah sakit untuk membesuk suami tercintanya bersama anak-anaknya. Dan inilah momen bagaimana Sarwenda tetap memberikan perhatian yang tulus untuk Ruben Onsu kala itu. Keadaannya sih udah tanya, ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu, apa gitu tadi bisa balik. Intinya nggak ada penyakit bawaan. Nggak ada penyakit yang agak serius gitu. Nah kalau misalnya Sofan sih tadi itu semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya mungkin kan emang katanya panas banget, terus dehidrasi ya wajar lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.